Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Salam sejahtera bagi kita semua. Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam kebangsaan. Kembali lagi bersama saya, Sabta Patriot, dalam podcast kebangsaan yang edukatif dan inspiratif. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas tema yang sangat penting, yaitu bagaimana menjaga nilai-nilai kebangsaan di tengah kemajuan zaman digital, memperkuat adat dan budaya Nusantara, serta peran organisasi masyarakat dalam menjaga identitas bangsa. Diskusi ini juga menyoroti peran Forum Gerakan Adat Senusantara atau yang lebih dikenal oleh masyarakat Forgas, sebuah gerakan kepedulian dari komponen masyarakat Hindu Nusantara yang hadir untuk menjaga adat dan budaya dari pengaruh ajaran transnasional dan berpotensi menggerogoti nilai-nilai budaya dan kearifan lokal. Gerakan ini lahir dari kesadaran bahwa bangsa Indonesia sejak awal berdiri dibangun dengan fondasi budaya Nusantara yang kuat serta berlandaskan nilai-nilai luhur Pancasila. Karena itu, menjaga adat dan budaya warisan leluhur merupakan bagian penting dalam menjaga jati diri bangsa, sekaligus menjaga keutuhan Nusantara Kesatuan Republik Indonesia. Hari ini telah hadir bersama kita dua tokoh penting dari Forgas Bali, yaitu yang pertama Dr. Andes KD Arya Bagiastra SESHMH, Ketua DPD Forgas Bali, dan yang kedua Profesor Dr. DRA Niketut Sri Kusuma Wardani MPD selaku Sekretaris DPD Forgas, dan juga kehadiran kita kedatangan tamu dari Ketua DPC Denpasar. Izin dengan Bapak Igus Cilan. Siap, selamat sore Pak. Baik, Om Swastiastu, selamat datang kepada Prof dan Dr. Arya Bagiastra. Jadi kita langsung masuk saja, Pak Ketua. Prof, izin ke segmen 1. Baik, pertama kita akan berikan pertanyaan kepada Bapak KD Arya Bagiastra. Banyak masyarakat yang mungkin belum mengenal secara mendalam tentang Forgas. Bagaimana sebenarnya latar belakang lahirnya gerakan Forgas tersebut, Pak Ketua? Silakan. Terima kasih. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera, rahayu, rahayu, rahayu. Ya. Jadi sebetulnya kalau lihat sekarang Forgas Forum Gerakan Adat Senusantara, tentunya kami hadir di sini bersama dengan Prof Sri, ya kami Ketua DPD-nya, Prof Sri ini selaku Sekretaris DPD, kemudian juga Dr. Adil Ketua DPC Forgas Kota Denpasar. Jadi dengan demikian kami perlu menjelaskan kepada tentunya masyarakat luas bahwa Forgas ini lahir dengan adanya pertama kali karena rasa keprihatinan terhadap yang namanya kita semakin kuatnya pengaruh ajaran transnasional, dalam hal ini adalah sampradaya asing itu sendiri yang berpotensi tentunya menggerogoti nilai-nilai adat dan budaya di Indonesia, kira begitu. Nah, kemudian Forgas ini secara legal itu kita mempunyai HU kita, ya, mempunyai HU kita. Jadi secara legal ya kita ada HU, mendapatkan pengakuan SK dari Menkumham. Kemudian kita juga punya NPWP, kita punya juga. Kemudian kita juga mempunyai yang namanya domisili, ya, domisili kita ada. Kemudian kita punya anggaran dasar, anggaran rumah tangga, termasuk kita juga terdaftar di Kesbangpol Provinsi Bali. Nah, surat keterangan terdaftar sudah ada. Nah, kemudian kita melihat, ya artinya apa? Artinya Forgas ini lahirnya juga di tengah
arus globalisasi dan perkembangan teknologi, begitu ya, informasinya sangat cepat, berbagai nilai ya dan budaya dari luar dengan mudah masuk ke dalam kehidupan masyarakat. Ya, jadi adanya kemajuan teknologi itu ya mau tidak mau, senang tidak senang, kita mesti harus menerima karena memang teknologi ini begitu cepat sekali ya, kita tidak bisa menolak, kira-kira begitulah. Nah, di sisi lain barangkali gitu, tentunya kemajuan teknologi memberikan suatu kemajuan juga kan gitu kan, kemajuan apa? Tetapi ada juga di sisi lain juga menghadirkan tantangan. Kita menghadapi suatu tantangan terhadap apa? Terhadap keberlangsungan adat budaya yang telah diwariskan oleh para leluhur gitu, yang sudah leluhung. Nah, Porgas ini hadir tidak lain tidak bukan adalah bagaimana tatanan, tradisi, adat, budaya itu mesti harus kita ajakkan. Kita harus lestarikan, kita harus jaga gitu. Sehingga dengan hadirnya Porgas ini tentunya tidak lain tidak bukan itu adalah bagaimana ngajakin hal tersebut. Jadi Porgas ini menjadi garda terdepan di dalam menjaga tatanan tradisi adat budaya tersebut kan kira begitu. Nah, karena itu barangkali Porgas itu hadir sebagai wadah kebudayaan masyarakat. Ya, untuk apa? Untuk menjaga dan perkuat warisan budaya. Ya, agar apa? Agar tetap hidup dan berkembang di tengah adanya perubahan zaman seperti sekarang ini. Nah, pendek kata bahwa Porgas ini ya bagaimana sekarang kita tentunya seperti saya katakan tadi mempunyai warisan leluhur sudah diluhung ya. Jangan sampai barangkali ada aliran-aliran dari luar ini ngerecokin ini ya, yang namanya sampradaya asing, ideologi transnasional seperti itu. Itulah yang mesti harus kita apa? Kita harus halau seperti itu. Jangan sampai aliran-aliran tersebut akan ngerecokin dan merubah tatanan tradisi adat budaya yang sudah diwariskan oleh para leluhur. Nah, itulah kira-kira secara garis besar kenapa Porgas ini hadir dan kenapa Porgas ini sekarang itu saya dengan sekretaris saya itu saya menginginkan bahwa Porgas ini bisa berperan di dalam kehidupan masyarakat, bangsa dan negara. Tentunya tidak hanya di Bali, tetapi Porgas ini adalah nanti bisa gaungnya di Nusantara. Kira demikian. Ya. Baik Pak Ketua, sekarang kita akan ke Prof. Sri Kusuma Wardani. Izin Prof, apakah tantangan terhadap adat dan budaya saat ini memang semakin? Ya, terima kasih Bapak Riat. Om Swastiastu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu. Terus tantangannya ya Bang Patriot sangat nyata nih. Apalagi sekarang kan zaman digitalisasi. Media sosial semakin marak ya. Semakin marak dan semakin digandrungi oleh generasi muda kita. Oleh karena itu ya tantangan bagi kita budaya Bali dan adat istiadat khususnya Treste Bali ini sangat-sangat apa ya? Sangat masif ya dengan kemajuan digital dan zaman teknologi dan komunikasi ini, di mana generasi muda kita banyak yang terpapar itu dengan kemajuan teknologi dan digitalisasi, dan generasi muda kita jarang sekali bisa memfilter mana media sosial yang betul-betul bisa bisa dia nikmati, mengedukasi, mana yang tidak kan itu. Jadi media sosial ini kan ibaratkan seperti pisau bermata dua, dia bisa baik ya, bisa mengunggah yang baik dan bisa juga mengunggah yang negatif. Nah, apabila generasi muda kita itu tidak bisa memfilter ya tentang kemajuan digitalisasi ini, maka itu merupakan tantangan yang sangat luar biasa
Ya, dan sekarang nyata sekali generasi muda kita lebih gandrung dengan budaya orang luar, orang barat. Justru malah lebih Iya, suka gitu. lebih suka lah. Apalagi kita lihat ya, Bang Patriot ya, kita lihat sekarang ada generasi muda kita yang ada melalui FOMO itu loh. Ya. Ada ini yang ngetren itu, kalau dia tidak ngetren dianggap ketinggalan zaman kan itu. Dia ingin ngetren itu. Nah itu juga sudah merupakan tantangan bagi adat dan budaya Bali untuk bisa bisa dia secara kalau tidak memfilter itu dia bisa tergerus dia ya, budaya itu bisa tergerus kalau dia bisa memfilter. Nah disitulah melalui media sosial bisa diunggah, kan dia bisa diunggah adat dan budaya yang ada di Bali, yang bersedia Bali itu bisa diunggah sehingga melalui media sosial itu, sehingga pemahaman generasi muda tentang adat dan budaya Bali khususnya bersedia Bali itu akan semakin menguat dan semakin paham. Yang kedepannya Bali ini akan semakin menguat dengan dipahaminya budaya dan adat istiadat Bali melalui media sosial dan digitalisasi. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Tangkap poin-poinnya. Ya. Intinya generasi muda ini juga jangan begitu aja informasi itu ditelan mentah-mentah. Ya, ditelan mentah-mentah. Baik, saya tangkap poinnya. Ya. Baik, kita kembali lagi kepada Bapak Dr. Arya Bagiasra. Bapak, bagaimana melihat kondisi generasi muda Bali dalam menjaga nilai kebangsaan di era digital saat ini? Silakan Pak. Ya, seperti saya katakan tadi, tentunya era digital ini tidak bisa kita hindari. Saya kira begitu ya. Baik. Tidak bisa kita hindari karena ini secara global bahwa digital ini adalah suatu keharusan. Ya, mau tidak mau harus kita belajar. Nah, jadi artinya apa? Di era digital itu tentu pasti akan membawa perubahan besar gitu kan. Dan dalam kehidupan generasi muda tentunya bahwa informasi akan mudah diakses dan bisa juga cepat diakses kan gitu. Karena adanya digital ini sendiri gitu. Kalau dulu kita kan zamannya belum digital itu bagaimana terjadinya suatu case peristiwa di suatu daerah gitu ya. Itu akan susah kita mengakses. Sekarang jangankan daerah, dengan di negara tetangga, negara jauh di sana pun dengan mudah kita akses karena daerah digitalisasi itu sendiri kan itu. Namun demikian juga di tengah keterbukaan, nah kita bisa katakan bahwa digital ini adalah suatu era keterbukaan nih sekarang. Tentunya apa? Generasi muda itu harus tetap memiliki pondasi nilai yang kuat. Nah, kalau dia tidak kuat, seperti tadi dikatakan oleh Prof. Sri, itu tergerus dia, ya, tergerus apa yang sudah kita memiliki budaya, dreste, gitu kan, itu akan cepat terpengaruh dia. Kalau dia tidak mempunyai fondasi yang kuat. Nah, dalam hal ini budaya. Ya, budaya yang sudah kita miliki, ya, yang sudah merupakan suatu warisan dari leluhur kita, itu mesti harus kita selamatkan. Nah, demikian halnya dari pendidikan karakter. Nah, kita melihat pendidikan karakter, pemahaman sejarah bangsa, ya kita juga mesti harus tertanam dalam jiwa kita gitu. Serta penguatan nilai kebangsaan sangat penting agar generasi muda tidak kehilangan identitas budaya itu sendiri gitu. Nah, kalau saya sendiri di Porgas ini tentunya bagaimana yang namanya warisan leluhur yang sudah diluhung itu, nah itu yang mesti harus, kalau saya ya di Porgas dengan Prof. Sri, dengan Projuru atau Purs yang lainnya, bagaimana kita menguatkan hal tersebut gitu, agar apa? Agar tertanam jiwa yang namanya warisan budaya itu ya tidak bisa kita tawar lagi gitu, karena kita ada di Bali, drestenya mesti harus kita jalankan. Nah, kira demikian ya. Nah, di samping saya katakan di pendidikan karakter juga peran keluarga dalam hal ini.
Nah, sangat berperan itu di dalam lingkungan keluarga gitu, kemudian juga sekolah dan tentunya di desa adat. Ya. Di Bali itu ada 1.500 desa adat, di Wewidangan desa adat. Nah, kita akan dorong begitu bagaimana budaya yang sudah diluhung ini ya, kita akan dorong agar budaya tersebut masuk di dalam yang namanya aturan-aturan adat. Apa itu? Ada awik dan ada perarem. Nah, kalau kita bisa kuatkan itu di desa adat, di Wewidangan desa adat, tentunya dalam hal ini budaya yang sudah kita miliki, yang sudah turun-penurun, tentunya itu akan menjadi kuat dan menjadi dasar daripada ya kita punya masyarakat khususnya Hindu Dresta gitu akan bisa kita pertahankan sampai kapanpun ya sepanjang negara ini tetap ada kan gitu ya. Kemudian yang berikutnya tentunya dari faktor teknologi ini ya kan. Teknologi seharusnya digunakan untuk memperkuat identitas budaya dalam hal ini. Nah, kenapa? Bukan justru menjauhkan generasi muda dari budaya itu sendiri, justru teknologi ini dengan kalau misalnya kita nggak kuat ini, seperti saya katakan tadi, seperti yang Prof. katakan, seperti pisau bermata dua gitu kan. Kalau kita tidak kuat dan kita juga tidak bisa bagaimana memfilternya, ya tentunya itu akan tergeruslah yang namanya kita punya budaya dan tentunya aliran-aliran asing ideologi tradisional itu akan mudah untuk mempengaruhi. Ya, mempengaruhi apa? Tentunya mempengaruhi dari sisi negatifnya. Saya bicara di sini adalah sisi negatif. Kalau positif ya kita akan terima begitu kan. Yang sampai saat ini belum ada saya lihat positifnya. Aliran-aliran tersebut tetap selalu menggerogoti yang kita punya tradisi adat budaya. Justru itulah Polda Sadis untuk ngajakin itu gitu loh. Untuk menghalau itu. Nah, sehingga dengan apapun alasannya, dengan cara apapun dilakukan, Porgas ini akan selalu menjadi garda terdepan untuk menjaga tatanan tradisi adat dan budaya itu sendiri. Luar biasa Pak Ketua. Baik, kita akan kembali lagi kepada Prof. Prof, Ya. bagaimana peran pendidikan dalam menjaga nilai budaya generasi muda kita saat ini? Silakan. Baik, terima kasih Bang Patriot. Jadi keluarga itu mempunyai peranan yang sangat penting di dalam mendidik, membina ya anak-anak. Kenapa demikian? Karena di keluarga adalah pendidikan yang pertama dan utama. Pendidikan pertama yang didapat oleh anak itu pasti di dalam rumah tangganya dulu. Nah, disitulah peran dari keluarga untuk membina dan mendidik anaknya, bagaimana meningkatkan atau menguatkan keimanan anaknya. Ya, sehingga dia menjadi dari segi kesopanan, berperilaku, sembahyang, sehingga anak itu mempunyai karakter yang memang betul-betul baik, yang nantinya akan berimbas pada nilai-nilai kebangsaan kita. Ada 18 nilai karakter pendidikan bangsa kita yang harus kita berikan kepada anak didik kita atau anak-anak di rumah tangga dulu. Selain di rumah tangga, karena ini pendidikan itu tidak saja di keluarga, namun pendidikan itu adalah ada 3 yang disebut dengan trisentra pendidikan. Pendidikan pertama dan utama kan di keluarga. Nah, setelah itu barulah di sekolah, guru-guru, pemerintah, kan begitu. Itu harus juga menguatkan dan mendorong generasi muda kita agar generasi muda kita itu tahu dan paham, ya, tahu dan paham bagaimana karakter-karakter bangsa yang harus dilaksanakan. Diketahui dulu, dipahami, baru diactionkan, dilaksanakan. Kemudian kita di Bali ya melalui budaya dan adat seperti apa yang dikatakan oleh Pak Ketua tadi, Pak Dr. Arye, bahwa kita harus menguatkan budaya dan adat yang bagaimana yang kita kuatkan budaya, karena kita di Bali kita menguatkan adat dan budaya yang sesuai dengan Dresta Bali, kan itu kita kuatkan, kita berikan ya edukasi, kita berikan dia pembinaan, kemudian kita ajak generasi muda kita di dalam kita
kita melaksanakan upacara keagamaan. Sehingga selain dia tahu dan dapat melihat, kemudian pelan-pelan kita akan masukkan filosofi, makna yang terselubung di dalam pelaksanaan upacara tersebut. Bukan saja upacara itu merupakan adat dan budaya, namun dari sudut agama Hindu, filosofinya sangat tinggi. Ya, sehingga ketiganya itu harus paham dia, agama, adat, dan budaya. Jiwanya memang agama, tapi dilaksanakan oleh adat, ya, dijiwai, disinari juga oleh budaya. Sehingga di Bali ini, mana agama, mana adat dan budaya menjadi satu. Itu menjadi satu kesatuan yang susah dipisahkan. Sehingga itulah menyebabkan Bali ini adalah Bali yang unik, sesuai dengan Reste Bali, adat dan budaya Bali. Itu mungkin yang bisa saya ginikan, Bang Patrio. Baik, Prof, luar biasa. Kita kembali lagi kepada Bapak Dr. Arya Bagiastra. Pak Ketua, apakah menurut Bapak Dresta Bali masih cukup kuat menjaga benteng budaya di tengah modernisasi seperti saat ini? Silakan. Ya tentunya sangat kuat. Kenapa demikian? Nah, kebetulan saya sendiri dengan Prof. Sri juga mengabdi ngayah di Majelis Desa Adat Provinsi Bali tentunya ya. Masing-masing kita punya peran dan kita sangat percaya. Kalau saya sangat percaya bahwa bagaimana desa adat yang masih menjadi pusat kehidupan masyarakat kita di Bali begitu, ya tentunya bagaimana Dresta Bali dalam hal ini adalah Majelis Desa Adatnya yang dalam hal ini semua aturan-aturan di desa adat selalu diverifikasi melalui Majelis Desa Adat dan mungkin dari Alitan, kemudian Madio, kemudian provinsi kira begitu ya. Ya semuanya itu ada tahapan prosesnya. Kalau saya bilang masih kuat, ya tentunya masih kuat. Nah sekarang muncul permasalahan kalau walaupun itu kuat, tetapi kalau tetap digerogoti, tetap selalu dipengaruhi, tetap selalu diiming-imingi dengan cara-cara yang tidak masuk akal, menurut saya ini tidak masuk akalnya seperti apa. Jadi ada suatu kegiatan-kegiatan dilakukan bagaimana mempermudah, mungkin barangkali dengan cara-cara yang tidak manut dengan Dresta, dengan mempermudah suatu kegiatan baik itu di upakara dalam hal ini. Dengan demikian itulah melalui itu barangkali dia masuk. Nah kembali lagi bahwa kalau tidak kuat, kita tidak punya filter, bisa kena lah masyarakat kita. Justru Porgasni hadir bagaimana kita akan memberikan suatu edukasi, memberikan suatu pencerahan agar hal tersebut kita bisa minimize risikonya. Jadi risiko pasti akan selalu ada dan tetap ada. Tentunya bagaimana peran kita di sini. Jadi tidak hanya bisa ketua sekretaris saja, tapi seluruh jajaran Porgas baik itu di DPP, DPD maupun DPC Kabupaten Kota Sebali harus punya peran untuk bisa bagaimana kita punya Dresta, ngajak generasi adat budaya yang merupakan suatu warisan dari leluhur yang sudah diluhung, itu yang mesti harus kita jaga secara bersama-sama. Nah, di dalam desa adat tentunya kita melihat bagaimana aturan nilai yang menjaga keseimbangan kehidupan dalam masyarakat tetap ada. Dengan apa? Melalui awet dan perarem dalam hal ini. Dengan adanya awet dan perarem itu semua aturan-aturan, jadi kehidupan bermasyarakat yang tentunya kita melihat sekarang ya ada Undang-Undang Provinsi Bali, kemudian ada Peraturan Daerah nomor 4 tahun 2019 tentang desa adat itu sendiri, untuk berupa desa adat, ya aturan-aturan adat itu sekarang itu sudah sangat kuat. Tetapi kembali lagi bahwa kekuatan itu tidak hanya bisa kita biarkan kalau tidak kita pelihara, tidak kita bina. Pasti dengan saya katakan tadi risiko itu akan tetap selalu ada. Nah dengan Porgasnya ada, Porgas ya mesti harus mendorong agar itu tetap langgeng. Nah, kemudian di dalam filosofi hidup masyarakat Bali seperti Trihita Karana, ada ini karena hubungan dengan manusia dengan manusia, manusia dengan pencipta, dengan manusia dengan alam. Nah, itulah kepercayaan
kita di Bali. Dengan demikian bahwa Trito Kerano itu menjadi konsep yang sangat luar biasa kalau kita manut lingdresta kita di Bali itu sendiri. Nah, kemudian apa lagi? Kita lihat nilai-nilai yang menjadi pondasi kuat dalam kehidupan masyarakat Bali, tentunya bahwa yang saya katakan tadi itu nilai-nilai apa? Ya nilai-nilai yang tadi yang Trito Kerano, kemudian kita punya budaya, kita punya tradisi, kemudian adat istiadat gitu. Nilai-nilai itulah harus kita pertahankan gitu. Jadi intinya ya tidak surut-surut ya, tidak akan berhenti-berhenti untuk mengingatkan masyarakat ini tentunya. Aliran-aliran ya ideologi transnasional itu tidak akan berhenti, dia akan tetap bagaimana dia mengupayakan dengan jalan apa dia pasti akan melakukan. Kemudian kamilah di Porgas ini, di jajaran DPP, DPD, DPC Kabupaten Kota Sebali harus kita rapatkan barisan, harus kita itu mempunyai suatu komitmen, mempunyai suatu pandangan bahwa kita ini hadir tidak lain tidak bukan adalah tugas utama kita, adalah tugas yang sangat mulia, bahwa kita mesti harus menjaga tatanan tradisi adat budaya Dresta Bali yang sudah merupakan warisan leluhur yang saya katakan dulu, sering saya ngomong, berkali-kali saya ngomong, warisan leluhur yang sudah diluung itu yang mesti harus kita pertahankan. Nah, namun demikian bagaimana? Generasi muda harus segera dilibatkan agar mereka merasa memiliki dan bangga terhadap kita punya budaya itu sendiri. Ya, kalau misalkan kita melihat ya sekarang walaupun ada 1.500 desa adat, di Widang desa adat, tentu sudah ada aturan-aturan masuk di dalamnya. Apa yang harus kita dorong? Generasi muda lah, ya kan? Generasi muda, jangan sampai kita punya generasi muda yang tentunya orang baru yang belum kuat, ya, yang saya katakan tadi belum bisa memfilter. Itulah yang harus kita edukasi, sehingga dengan peran Porgas akan memberikan edukasi, memberikan pencerahan, dan memberikan suatu pandangan-pandangan positif yang mana kita mempunyai yang saya katakan tadi tradisi adat budaya itu. Dengan demikian itulah tidak lain dan tidak bukan, itulah yang mesti harus kita jaga dan menjadikan suatu warisan. Warisan itu harus tetap ada sepanjang NKRI ini ada. Demikian Mas, terima kasih. Sekarang kita akan lanjut kepada Pak Ketua DPJ Denpasar. Mungkin mau perkenalkan diri atau ada pesan-pesan, silakan Pak Ketua. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu Rahayu Sagung Dumadi. Kami dari DPC Porgas Denpasar sangat mengapresiasi Porgas ini. Kemudian tadi banyak sudah kita dengar dari Ketua Porgas Bali, Sekretaris, Ibu Prof, dan kami di DPC Porgas Denpasar yang markasnya di Sedap Malam 25 Banjar Abian Tubuh Denpasar, markasnya di sana. Kami siap sebagai garda terdepan membackup, membentengi Porgas ini, karena kita tahu kita terpanggil oleh Porgas ini. Nah, kebetulan saya sebagai purnawirawan Brimob Polri, jadi yang sisa hidup saya akan saya serahkan kepada Porgas Denpasar untuk menghalau Luar biasa. sebagai Luar biasa. karena Porgas ini perlu Pasar luar biasa. pengorbanan, dedikasi, waktu, bila perlu materi, dan jiwa raga akan saya sembahkan untuk Hindu terus ke Bali. Jadi apa yang sudah kita dengar bersama dari Ketua dan Ibu Prof, saya sangat bangga. Ya, kebetulan saya di Porgas Denpasar siap akan membentengi lahir dan batin. Seperti kata Hindu itu, belepati, skala dan skala. Itu peran kami sebagai Ketua Porgas Denpasar. Saya rasa itu aja secara singkat.
jadi ketua DPC Denpasar. Nama saya I Gusti Lanang Sandiarte. Jadi lahir di Puri Pelodan, Namble Raja Cakra, Negara Lombok Barat, NTB. Kemudian sekarang berdomisili di Denpasar sebagai garda terdepan Orgas DPC Denpasar. Saya rasa demikian. Terima kasih. Baik. Sebelumnya hormat kepada beliau nih selaku purnawirawan dari kepolisian Pak ya, Satuan Dimo Pak. Baik, luar biasa. Kita akan kembali lagi kepada Bapak Dr. Arya Bagiastra. Bali terbuka terhadap investasi nasional maupun internasional. Namun, ada kekhawatiran bahwa sebagian investor hanya datang untuk mencari keuntungan tanpa memperhatikan budaya dan lingkungan. Bagaimana Pak Ketua dalam melihat hal tersebut? Silakan. Ya, terima kasih. Kalau kita melihat ya Bali ini kan menjadi incaran ya, karena merupakan tingkat dunia lah. Bali ini dikenal kan internasional begitu ya. Jadi investasi memang penting untuk pertumbuhan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja, pasti itu, karena kita tentunya bagaimana menciptakan lapangan kerja, kemudian bagaimana pendapatan daerah terus meningkat gitu kan. Tetapi perlu juga jadi satu catatan dalam ini. Mohon maaf sekali bahwa di Bali itu jangan membuka yang namanya perusahaan-perusahaan besar saja yang mencari suatu keuntungan baik untuk kepentingan pribadi kelompok dan golongan saja. Tetapi yang perlu dibangun Bali dong dibangun gitu. Nah, tidak hanya bisa membangun perusahaan saja begitu besar dahsyatnya mendapat keuntungan, tapi Bali juga perlu dibangun gitu. Dengan adanya apa sekarang? Dengan adanya viral sekarang masalah sampah begitu, ya kenapa diam gitu? Tidak bisa memberikan suatu solusi dalam hal ini gitu. Jadi artinya apa? Artinya bahwa kalau saya melihat di mana tanah dipijak, disitulah langit harus dijunjung. Senang tidak senang, mau tidak mau, keuntungan sudah diraih di Bali, perusahaan yang sudah dibangun demikian dahsyatnya, tapi Bali juga perlu dibangun dong. Dengan demikian bahwa Bali ini kalau kita bersama-sama membangun Bali, kemudian pendapatan daerah itu akan semakin meningkat. Tentunya ke depan Bali ini pasti akan menjadi kuat tentunya gitu. Tidak lain tidak bukan kan kira begitu dah. Nah, dengan begitu pembangunan ini dapat berjalan seimbang dengan pelestarian budaya dan alam yang ada di Bali gitu. Nah, seperti saya katakan tadi gitu. Sekarang masalah sampah gitu. Nah, kenapa diam? Kenapa banyak yang diam nih sekarang? Kalau saya melihat bagaimana penanganan sampah, lihat dari faktor lingkungan tadi ya, Abang pernah sempat nanya begitu kan. Menurut saya itu apa? Yang pertama itu harus ada kepedulian dulu. Kalau tidak ada kepedulian, ya bagaimana kita membangun kesadaran? Nah, kepedulian ada. Yang kedua, jangan sampai ada suatu kepentingan di dalamnya. Nah, kepentingan tidak ada, kemudian kepedulian ada, kepedulian itu berarti akan muncul apa? Muncul kesadaran dalam hal ini. Jadi bagaimanapun permasalahan-permasalahan yang timbul, yang lagi viral sekarang, masalah sampah, jadi hal tersebut harus dimunculkan di dalam benak masing-masing gitu loh. Jadi kepedulian, kemudian kepentingan, dari kemudian kepentingan itu harusnya muncullah kesadaran untuk apa? Untuk membenahi Bali gitu. Membenahi Bali akan menjadi apa? Menjadi kuat dia gitu. Dengan apa? Dengan budaya yang sudah kita miliki gitu loh. Sehingga dengan budaya yang ada sekarang di Bali tentunya mengais rezeki, mengais keuntungan. Dengan demikian ayo dong ikuti sekarang apa yang ada di Bali, apa yang mesti harus kita lakukan secara bersama-sama. Tidak hanya bisa pemerintah daerah yang akan melakukan ini semua, semuanya adalah peran masyarakat, peran juga adat, peran juga seperti tadi itu oligarki yang mengais keuntungan saja di Bali gitu. Tetapi bangun Bali ini, itulah pesan
yang perlu saya sampaikan. Terima kasih. Baik. Ya, para investor juga seharusnya memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Mudah-mudahan para pihak-pihak yang memangku kepentingan, mungkin Pak Gubernur atau dinas-dinas bisa mendengarkan podcast kita hari ini, Pak Ketua. Saya memberikan saran. Oke, baik. Kita akan kembali lagi kepada Ibu Prof. Prof, apakah pesan Ibu kepada generasi muda Bali dan Indonesia? Silakan Terima pesan-pesannya. kasih Bang Patriot. Pesan saya kepada generasi muda, ya jangan pernah melupakan ya akar budaya bangsa Indonesia, khususnya akar budaya dari Dresta Bali, Hindu Dresta Bali. Jangan sampai kita melupakan hal tersebut. Oleh karena itu, ya generasi muda seharusnya bangga menjadi bangsa Indonesia, khususnya menjadi umat Hindu Dresta Bali. Jadi bangga kenapa? Karena Dresta Bali, Hindu Dresta Bali mempunyai budaya dan adat yang adiluhung, yang sangat unik dan satu-satunya mungkin yang ada di dunia. Oleh karena itu, generasi muda harus melestarikan. Jangan sampai generasi muda kehilangan identitas sebagai bangsa Indonesia dan sebagai Hindu Dresta Bali. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, Bang Patriot, pada malam hari ini. Baik, Terima baik. kasih. Pak Ketua, Ya. silakan pesan-pesan untuk Ya. generasi muda kita Ya. hari ini. Begini, kalau saya tidak mulu-mulu lah, ya, tidak mulu-mulu, juga tidak terlalu yang hal yang aneh-aneh lah. Yang perlu saya pesan itu adalah bagaimana kita sudah punya budaya yang sangat-sangat luar biasa seperti sekarang ini, dengan adat istiadat, kemudian dengan yang namanya tradisi kita. Ayo dong, karena kita ada di Bali ini sekarang loh, bukan di luar Bali itu. Kalau di Bali, ayo dong ikuti gitu loh. Karena apa? Seperti saya katakan, di mana tanah dipijak, itu harusnya langit dijunjung ya. Walaupun sebetulnya masing-masing mempunyai suatu pandangan, suatu pendapat gitu, tetapi minimal dengan apa yang dilakukan yang sudah berjalan baik sekarang di Bali, tolong jangan digerogoti dong, tolong jangan dipengaruhi. Kalau misalkan untuk dirinya dia sendiri, ada misalnya aliran nih sekarang nih, aliran-aliran yang ingin merusak tatanan tradisi adat budaya untuk diri sendiri, ya go ahead, silahkan. Silakan. Tidak ada masalah kita, tetapi jangan merusak tatanan yang sudah ada, mempengaruhi orang, menarik-narik orang. Itulah yang tidak bisa Porgas terima gitu. Kalau untuk diri sendiri silakan, untuk kepentingan individu silakan, mau melakukan suatu aktivitas action di rumah silakan, tetapi jangan sampai di muka umum ya mempengaruhi masyarakat yang sudah punya keyakinan baik, yang sudah mempunyai suatu pandangan yang luar biasa terhadap ajaran leluhurnya. Jangan dong itu ditarik-tarik gitu, sehingga lambat laun bagi kami di Porgas itu adalah suatu itu adalah suatu risiko. Risiko itulah yang akan kami minimize, yang mesti harus kita kita halau sekecil-kecilnya, walaupun untuk menumpas menghilangkan tidak mungkin itu adalah risiko memang demikian gitu, tidak mungkin 100% gitu, tetapi tentunya dengan risiko yang ada, dan saya meyakin bahwa hal tersebut tidak akan berhenti ya, tetapi hadirnya Porgas dalam hal ini adalah bagaimana Porgas itu akan menjadi garda terdepan. Ingat, di underline, Porgas adalah menjadi garda terdepan untuk menghadapi, baik itu kita melakukan mediasi, memberikan pencerahan, kemudian memberikan suatu pandangan yang namanya hukum gitu, sekiranya hal tersebut tentunya ada suatu pelanggaran yang dilakukan oleh aliran-aliran itu terhadap selama
Hindu Dresta Bali kita. Dengan demikian itulah yang mesti harus kita akan lawan, itulah yang mesti harus kita jaga, tradisi, adat, budaya yang sudah menjadi warisan turun-temurun, yang kami menganggap itu adalah yang sudah adiluhung, yang tidak bisa ditoleransi lagi, yang tidak bisa ditawar-tawar lagi, sehingga dengan adanya Porgas ini, Porgaslah yang akan menjadi penghalau aliran-aliran tersebut. Nah, kira-kira demikian yang perlu saya sampaikan kepada masyarakat, tentunya kepada umat, ya. Apa yang kami lakukan dalam hal ini, Porgas hadir ini bukan mencari-cari kesalahan, bukan mencari suatu masalah, tetapi kami itu hanya ingin gimana tradisi adat budaya kita ajakkan yang sudah diluhung, yang sudah turun-temurun, yang sampai saat ini masih menjadi sesuatu hal yang sangat positif, yang sangat kami yakini, itulah yang masih harus kita jaga. Demikian. Baik, Pak Triot, sedikit lagi ya Bang ya. Baik, silakan Prof. Jika generasi muda kita bangsa Indonesia ini ya memiliki kesadaran dan melakukan aktivitas budaya sesuai dengan bangsa Indonesia, maka ya dengan kuatnya kesadaran budaya generasi muda kita, maka masa depan bangsa kita Indonesia akan semakin kokoh, karena kita bangsa Indonesia mempunyai budaya yang sangat unik dan sangat kuat ya, dan itu sudah akan membentuk karakter generasi muda kita. Jika generasi muda kita sadar dengan budaya itu, tentu negara kita akan semakin kuat dan kokoh. Nah, itulah itu pesan saya sama generasi muda kita bangsa Indonesia dan Bali pada khususnya. Baik. Terima kasih Bang Patriot. Baik, kita akan ke Pak Ketua DPC Denpasar, Pak. Ya. Silakan Pak, apa pesan Bapak Ketua DPC Denpasar kepada generasi muda Indonesia Bali pada khususnya? Silakan. Baik, terima kasih. Jadi kami dari Porgas Denpasar itu tidak ada tawar-menawar lagi, karena sudah banyak tadi diberikan oleh ketua dan sekjen. Jadi tidak ada kata lain. Mari generasi muda Hindu Dresta Bali, saya mengajak khususnya di Denpasar, jangan sungkan-sungkan kita berikan yang terbaik untuk Hindu Dresta Bali. Nah, kemudian yang notabene yang di luar Hindu Dresta Bali yang ada di Denpasar, saya mohon kerjasamanya. Mari kita sama-sama jaga Bali ini, sehingga kita NKRI yang kita cintai ini tetap jadi satu kesatuan yang utuh, tak terpisahkan. Saya rasa itu, ini tidak ada tawar-tawar. Saya mengajak untuk generasi Hindu Dresta Bali, kemudian warga di luar Hindu yang ada di Denpasar, saya mohon kerjasamanya. Kami tidak rasis, kami ingin mengajak untuk menjaga bersama agar adat budaya Hindu Dresta Bali yang ada di Denpasar, khususnya di Bali dan Indonesia khususnya, saya berharap mohon kerjasamanya dengan tulus, sehingga NKRI yang kita cintai ini tetap kokoh, kuat, sehingga sampai kapanpun Bali tetap menjadi ikon pariwisata dunia. Saya rasa demikian. Terima kasih. Baik, terima kasih. Sungguh luar biasa sekali diskusi kita hari ini. Kita belajar bahwa menjaga adat dan budaya bukan hanya soal tradisi, tetapi juga bagian dari menjaga jati diri bangsa. Gerakan seperti Porgas mengingatkan kita bahwa warisan leluhur adalah fondasi penting dalam menjaga keutuhan bangsa Indonesia yang berlandaskan Pancasila. Terima kasih kepada Bapak Dr. Andes KD Arya Bagiastra, Profesor Dr. DRA Niketut Sri Kusuma Wardani, Pak Ketua DPC Denpasar Porgas, atas pemikiran dan waktunya dalam podcast kita hari ini. Saya, Sabta Patriot, pamit undur diri. Sampai jumpa di podcast berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi. Santi. Salam sejahtera bagi kita semua. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Salam kebangsaan. Kebangsaan. Baik, terima kasih.